أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah masjid Surah Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini Allah berikan kita kehidupan setelah kematian. Allah berikan kita kemudahan dan kesempatan untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, serta menghadiri majelis ilmu mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 104 sampai 105. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 106 sampai ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah kami membatalkan atau menghapuskan sebuah ayat atau melupakannya dari ingatan, kecuali kami akan mendatangkan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 106 Allah mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Tidaklah kami menghapus sebuah ayat atau melupakannya dari ingatan. Berarti ada ayat yang Allah hapus, ada ayat yang Allah lupakan dari ingatan. Maka jawabannya ada. Dalam ilmu usul fikih ini disebut dengan an-naskhu. An-naskhu artinya penghapusan sebuah ayat diganti dengan ayat yang lainnya. Dan an-naskhu ini hanya terjadi di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Allah menurunkan sebuah ayat, kemudian Allah menghapuskannya, menggantinya dengan ayat yang lainnya. Atau ada sebuah ayat dihapuskan, diganti dengan hadis, atau hadis datang dihapuskan, diganti dengan ayat, atau hadis diganti dengan hadis yang lainnya. Ini disebut dengan an-naskhu, penghapusan ayat atau penghapusan hadis. Hanya terjadi di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, maka Islam telah sempurna. Tidak ada lagi penggantian, penghapusan ayat, tidak ada lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Adapun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka masih memungkinkan terjadinya perubahan dan penghapusan ayat. Dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Apakah mereka betul-betul mengikuti perintah Allah atau tidak? وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Dan dalam masalah nasakh ini secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan naskhul Quran bil Quran. Dihapuskannya ayat Al-Quran diganti dengan ayat Quran yang lainnya. Contohnya adalah dalam masalah tahrimul khamar, pengharaman khamar, minuman keras. Turun sebanyak 3 ayat yang saling menghapuskan satu sama lainnya. Pada awal Islam, khamar ini masih hukumnya halal. Kemudian Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad seputar khamar dan judi. Katakanlah, di dalam khamar dan judi tersebut ada kebaikan dan juga ada kemudaratan, tapi mudaratnya, kerugiannya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kemudian turun lagi ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melaksanakan salat dalam kondisi mabuk sampai kamu sadar, kembali sehat otakmu. Kemudian Allah turunkan ayat yang lainnya sebagai penghapusan dari 2 ayat sebelumnya dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dan anak panah, semua perbuatan itu adalah perbuatan yang najis, haram.
tinggalkanlah agar kamu mendapatkan petunjuk, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Allah mengubah sebuah ayat menggantinya dengan ayat yang lain. Meskipun ayatnya masih terdapat di Al-Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Disebut dengan naskhul Quran bil Quran, diganti ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Ada juga naskhul Quran bis sunnah, dihapuskannya ayat Al-Quran diganti dengan sunnah. Di antara contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179 atau 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian orang-orang beriman untuk berwasiat, wasiat harta untuk orang tuanya, anaknya, kerabatnya dengan cara yang ma'ruf sebelum dia meninggal dunia. Namun ayat ini dihapuskan dengan hadis la wasiyata liwarith, tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Di antara contoh yang lainnya adalah naskhu as-sunnati bil Quran, dihapuskannya sebuah sunnah atau hadis diganti dengan ayat Al-Quran. Contohnya adalah perpindahan kiblat. Pada awalnya umat Islam menghadap kiblat ke Baitul Maqdis di Madinah, menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian turun perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 144, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Berubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan juga ada naskhus sunnati bis sunnah, dihapuskannya sebuah sunnah atau hadis diganti dengan sunnah atau hadis yang lain. Contohnya dalam masalah ziaratul kubur, ziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kuburan tersebut. Ini disebut dengan an-naskh, penghapusan sebuah ayat atau hadis diganti dengan ayat atau hadis yang lain. Ini milik Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dengan perubahan-perubahan ini mereka tetap patuh, sami'na wa ta'na. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada kemunafikan, atau orang-orang yang kafir, maka mereka akan mentertawakan, mempermasalahkan perubahan syariat ini. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan an-naskh. Ini hanya di zaman Nabi. Namun setelah Nabi wafat tidak ada lagi proses an-naskh, penghapusan ayat maupun hadis. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, au nunsiha, atau kami melupakan sebuah ayat dari ingatannya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan ada beberapa ayat yang Allah turunkan kepadaku, namun Allah menjadikanku lupa terhadap ayat tersebut. Di antara contohnya adalah seputar malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, kuntu adhkuru Lailatul Qadar. Dulu Allah memberitahukan kepadaku Lailatul Qadar itu malam kapan. Thumma ansani, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikanku lupa terhadap malam pas dari Lailatul Qadar. Kemudian Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari Ramadan, terutama malam ganjilnya 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini merupakan an-naskhu wal insa, ya, penghapusan ayat atau Allah melupakan ayat dari ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi di zaman Nabi. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus sebuah ayat atau melupakan dari ingatanmu wahai Muhammad,
kecuali kami akan mendatangkan gantinya yang lebih baik atau yang semisalnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa. Hukum adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk mengubahnya, Allah berhak untuk menggantinya, Allah berhak untuk mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Inil hukmu illa lillah. Ketahuilah hukum itu hanya kembali kepada Allah. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwasanya hukum kembali kepada Allah dan Allah Maha cepat perhitungannya. Al-Quran dan Sunnah semakin menunjukkan ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ini berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya. Muhammad berkata sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Allah juga berfirman, walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya Muhammad membuat-buat perkataan, membuat-buat ayat yang bukan Allah turunkan, maka kami akan mengambil tangan kanannya, kemudian kami akan potong urat nadinya. Ya, tak mungkin. Ya, Rasulullah SAW akan berdusta seputar ayat-ayat Allah, seputar hukum-hukum Allah, seputar perubahan penghapusan ayat. Tak mungkin. Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Aku ini hanyalah penyampai wahyu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku, tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Sesungguhnya aku sangat takut dengan azab Allah yang sangat besar apabila aku merubah ayat-ayatnya, menghapuskannya, menggantikannya. Aku sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasannya perubahan, penghapusan ayat adalah milik Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu rahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat 107 Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak mengetahui bahwasanya Allah lah yang memiliki langit dan bumi? Jadi disebut dengan rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mana Rabb telah dijelaskan pada ayat kedua Al-Fatihah, yang mana Rabb artinya Al-Khaliq, yang menciptakan, Al-Malik, yang menguasai, Al-Mutasarrif, yang mengatur. Seluruh alam semesta, langit dan bumi, yang 7 lapis masing-masingnya, beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Semuanya diatur oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah itu Maha berkuasa atas hamba-hambanya. Tabarakalladzi alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat makhluk yang memiliki sayap 2, 3, 4 dan lebih. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah ciptaannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha.
Apa saja yang Allah kehendaki berupa rahmat untuk hamba-hambanya, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa saja karunia yang Allah tahan dari hambanya, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Kalau Allah mengatakan turun, maka turun. Jadi, maka jadi. Itulah kehendak Allah, kehendak yang absolut, kehendak yang mutlak. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kamu tidak perhatikan bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, memiliki langit dan bumi beserta segala seluruh isinya. Kita manusia adalah hamba yang kecil, hamba yang kerdil, yang tidak memiliki apapun, meskipun sebesar biji zarrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia memiliki kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki tidak akan berlaku kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun manusia merencanakan sesuatu, kalau Allah mengatakan tidak, maka tidak akan terjadi. Dan bagaimanapun manusia tidak mengharapkan sesuatu, kalau Allah kehendaki terjadi, maka dia pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadilah, maka pasti akan terjadi. Ini menunjukkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibul laila wan nahar wa yuqallibun nahara 'ala al-lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Allah lah yang mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam, menundukkan matahari dan bulan. Segala sesuatunya berjalan di atas orbitnya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunazzilul ghaith, menurunkan hujan. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yudabbirul amra. Allah menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup, mengatur seluruh alam semesta. Ini merupakan rububiyah, tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah pada perbuatannya, pada kekuasaannya, pada kerajaannya. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Allah, pemilik segala kerajaan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Wajib bertawakal, wajib berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak memiliki apa-apa bahkan untuk dirinya. Setiap makhluk, setiap manusia harus bergantung kepada Allah. Makanya keluar rumah kita mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dari Allah. Ketika Nabi membaca zikir pagi petang, Nabi mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan-Mu. Perbaikilah seluruh urusanku dan jangan kembalikan aku kepada diriku sendiri. Kalau kita kembali kepada diri sendiri, menyandarkan kepada diri kita, kepada kepintaran kita, kepada kehebatan kita, Allah nak mau tolong. Man wakala ila nafsihi wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada dirinya, maka dia suruh urus dirinya sendiri. Allah nak mau bantu dia. Apalagi orang-orang yang menyombongkan diri, yang takabur dengan kepintarannya, dengan hartanya, Allah akan kembalikan dirinya kepada dirinya sendiri. Allah nak mau bantu dia. Man wakkala ila Allah, wakkala Allah alaihi. Siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah pun akan membantunya. Allah akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan bantu dia. Allah akan jaga dia.
akan cukupkan dia. Amin. Tapi siapa yang bertawakal kepada selain Allah, apalagi bertawakal kepada dirinya sendiri, tidak membutuhkan Allah, maka Allah pun juga tidak butuh dia. Allah berikan urusannya kepada dia sendiri, silahkan dia kerjakan. Allah tidak mau akan membantu memudahkan urusannya. Kata Nabi SAW, di hari kiamat Allah akan berfirman, Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man asyraka bi taraktuhu wa syirkahu atau kama qala. Aku berlepas diri dari setiap orang yang mempersekutukanku. Siapa saja yang bergantung kepada sekutunya, maka aku akan wakilkan dia kepadanya. Aku tidak akan membantunya, tidak akan menolongnya. Silahkan dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum min dunillahi min wali wa la nasir. Apabila kamu tidak bergantung pada Allah, maka Allah tidak akan melindungimu dan Allah tidak akan menolongmu. Ini makna dari tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Law annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli laruzqtum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kamu akan mendapatkan rezeki bagaikan burung. Di pagi hari burung itu lapar, di sore hari perutnya kenyang. Kalau betul-betul berserah diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, Al-Baqarah 106 sampai 107. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Tolong ingatkan Allah. Seolah-olah Allah boring. Kemudian hari Kamis ini kan semua amal malaikat laporan. Ditanya, sebulan lagi ngapain? Allah kan nggak tahu. Metodenya 1, 2, 3 itu misalnya. Ya ini tadi. Ini semua. Baik. Terkait penghapusan ayat tadi, bukan berarti Allah itu pelan dalam menetapkan hukum, tidak. Allah sudah tahu bahwasanya hukum akhirnya adalah seperti ini. Tapi Allah ingin menguji hambanya yang beriman di masa itu. Apakah mereka betul-betul mengikuti hukum Allah atau tidak? Jadi berbeda dengan manusia. Manusia mungkin akan kalau menghapus sesuatu karena dia meralatnya, karena dia salah atau keliru. Tapi tidak dengan Allah. Allah menghapuskan sebuah ayat, menggantinya dengan ayat yang lainnya, menunjukkan kekuasaan Allah terhadap ayat-ayat tersebut. Allah sudah tahu hukum akhirnya akan seperti apa, tapi Allah ingin menguji hambanya yang beriman. Apakah mereka betul-betul sami'na wa ta'na atau tidak? Dan ini adalah hal yang sangat lumrah di zaman Nabi SAW dan juga di zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya. Bukan Allah itu tidak tahu, tapi Allah ingin menguji hamba. Yang kedua terkait dengan kalau misalkan saya tidak ketemu di surga, cari di neraka. Ini statement yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Di hari kiamat, orang-orang yang bersahabat di dunia, mereka akan saling mencari tahu. Ya, kemudian mereka mengatakan, wahai Allah, aku tidak melihat fulan. Dulu fulan itu sama-sama beribadah dengan kami di dunia. Maka Allah mengatakan si fulan di neraka, jemputlah. Maka ahli surga tadi mereka pergi ke neraka, kemudian mencari sahabatnya tadi. Kemudian Allah mengatakan, keluarkan dari neraka siapa saja ada dalam hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan. Ini adalah masalah syafaat. Syafaat di hari kiamat itu ada syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ada yang langsung dari Allah, ada yang dari Nabi Muhammad SAW, ada yang melalui para malaikat, dan juga ada syafaat sesama orang yang beriman. Orang beriman insya Allah Ta'ala bisa saling memberikan syafaat. Dan sekali lagi ini bukan menunjukkan bahwasanya Allah salah masukkan
ini masuk neraka salah Allah. Harusnya di surga Allah salah masukkan ke neraka, tidak mungkin. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mengizinkan syafaat di hari kiamat. Terkadang Allah langsung berikan syafaat. Terkadang melalui Nabi Muhammad, terkadang melalui para malaikat, terkadang melalui sesama orang yang beriman. Bukankah orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya? Bukankah penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya? Ada syafaat di hari kiamat sesama orang yang beriman. Terutama dia itu kerabat, terutama dia itu bersahabat, itu bisa memberikan syafaat. Itu salah satu contoh syafaat. Orang-orang di surga pun sudah masuk surga dia melihat sahabatnya ada yang kurang 1-2 orang. Kemudian dia pergi ke neraka atas Allah, kemudian dia keluarkan sahabat-sahabatnya sedang berada di neraka. Ini hadisnya sahih. Jangan kita mengingkarinya. Bukan berarti Allah salah, tidak. Tapi Allah mengizinkan syafaat di hari kiamat antara sesama orang yang beriman dengan berbagai macam bentuknya. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Terkait dengan penghapusan ayat ini, bagaimana hukum dengan hadis qudsi? Kan Allah juga berfirman, kenapa tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Baik, ya. Hadis qudsi adalah hadis yang Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakannya. Tapi Allah tidak memasukkannya ke dalam Al-Quran. Ini terkait dengan jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan batasan. Ini ayat masukkan ke Quran, ini hadis. Dan Nabi sudah memberikan batasan tersebut kepada para sahabatnya, terutama kepada para penghafal Al-Quran dan para penulis wahyu, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Awam, Zaid bin Thabit. Itu sudah Allah berikan, Nabi SAW berikan wanti-wanti atau batasan. Dan ini murni juga pembagian langsung dari Allah. Yang ini masuk ke Al-Quran, yang ini hadis. Meskipun ini qudsi dari Allah, tapi kata Nabi tidak. Allah tidak memperkenankan ini masuk ke dalam Al-Quran. Ini cukup hanya menjadi hadis. Ya, begitu caranya. Allah a'lam. Silakan. Ya, dulu pada awal Islam, ya, seseorang ketika akan meninggal dunia, maka dia boleh berwasiat harta. Berwasiat harta untuk orang tuanya, kerabatnya, istrinya, suaminya. Tapi dengan turunnya ayat seputar warisan, maka tidak boleh lagi. Karena ahli waris itu sudah ada bagiannya. Bapak berapa, ibu berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, suami istri berapa. Makanya Nabi mengatakan la wasiyata liwarith. Tidak boleh ketika orang itu akan meninggal dunia mewasiatkan nanti ibu saya dapat sekian, bapak saya dapat sekian, anak saya dapat sekian, tidak boleh. Karena sudah ada ayat warisan. Masing-masing suami, istri, anak, orang tua itu ada bagiannya yang langsung Allah tentukan. Kalau ingin mewasiatkan harta di luar ahli waris, dan itu pun maksimal hanya 1/3 total harta. Pada awal Islam masih dibolehkan. Tapi dengan turunnya ayat seputar warisan, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan juga hadis-hadis yang lainnya, Nabi mengatakan la wasiyata liwarith. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena ahli waris sudah ada bagiannya dalam harta warisan. Ya, Allah a'lam. Baik, kalau tidak ada yang cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa hari ini ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita kepada Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Menjadikan Ramadan kita lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Amin. Dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni. Amin. Bagikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ceramah dari Bapak Ustaz Sultan.
Yuk, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya